Dian. Waalaikumsalam, Pak Yasir. Ya, apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik Bu Dian. Ini saya minta waktunya Bu Dian. Kira-kira bisa kita ngobrol-ngobrol sebentar Bu Dian. Oh ya, kebetulan saya sedang kosong sekarang, Pak. Kita ke ruangan itu aja, ruangan BK di mana sedang kosong kayaknya. Atau di Oh taman ya, apa baik. ya? Di gazebo. Boleh juga ya. Terima kasih Bu Dian atas waktunya ya. Saya ini ada yang mau dibicarakan ya, Bu Dian. Oh ya, boleh, Pak. Tentang apa? Ini masalah pembelajaran di kelas ini Bu Dian. Saya ini kan mengajar mata pelajaran bahasa Inggris. Dia di kelas itu dari 30 siswa itu ada satu siswa yang memiliki sikap yang menurut pandangan saya itu kurang pas lah, kurang baik lah gitu Bu Dian. Ya, kurang baik. Ada satu siswa yang sikapnya kurang baik. Bagaimana? Kurang baiknya tuh begini maksud saya Bu Dian. Jadi ketika kawan-kawannya itu aktif menyimak, aktif bertanya dan menjawab, ini satu siswa saya ini atas nama Leon ya, itu lebih banyak pasif dan terkadang juga sempat tertidur itu di kelas. Dan ini udah pertemuan yang ketiga kali kalau tidak salah. Oh, Jadi maksud saya Bu Dian, saya minta bantuan lah ini dengan Bu Dian, gimana kira-kira nanti saya bisa membuat anak ini bisa lebih aktif gitu kan, mengikuti pelajaran seperti teman-temannya yang lain gitu. Berarti harapan Bapak setelah selesai percakapan ini, nanti Bapak akan mendapat apa? Ya harapan saya nanti ya saya bisa merubah sikapnya itu. Ketika di kelas dari yang tidak aktif menjadi aktif, dari pasif menjadi lebih aktif, dan bisa mencapai tujuan pembelajaran yang saya tetapkan gitu. Oke, baik. Nah, selama ini Bapak sudah mencoba mencari tahu tidak sebenarnya apakah anak ini kendalanya apa di pelajaran Bapak itu sehingga sepertinya tidak aktif? Iya, saya pernah bertanya ya langsung kepada siswa yang bersangkutan. Kenapa Leon, kamu nampaknya kok lesu sekali gitu kan setiap jam pelajaran Bapak. Tapi jawabannya itu ya dari beberapa kali saya tanya, tetap konsisten, katanya saya ngantuk Pak. Di jam terakhir, kebetulan jadwal saya itu di kelas Leon ini di jam terakhir itu Bu. Di jam 7 ke 8 antara jam jam setengah 1 sampai jam 2 gitu kan. Jadi katanya ngantuk Pak, saya jam terakhir itu Pak. Nah tapi ketika saya bertanya kepada teman-teman yang lain, kawan-kawan guru yang lain, ternyata si Leon ini ya lebih aktif, dia tidak pasif gitu. Oke. Jadi di jam pelajaran yang lain, menurut beberapa rekan Bapak itu malah dia tidak aktif ya, maksudnya tetap aktif. Aktif dia. Iya katanya ya, ditanya yang menjawab, kadang-kadang juga sempat bertanya gitu kan. Tapi saya heran ini di kelas saya kenapa kok sepertinya tidak mau aktif gitu kan, pasif selalu. Ketika ditanya katanya ya ngantuk Pak, saya jam terakhir. Oke, baik. Jadi saya Bapak ya udah sama di pelajaran lagi. Iya, Bapak udah bertanya langsung ke siswanya, udah cari tahu ke rekan-rekan yang mengajar di jam terakhir. Kira-kira Bapak bisa melakukan apa lagi untuk menggali penyebab siswa ini tidak aktif? Gitu. Kira-kira apa lagi yang Iya, kalau yang sudah saya lakukan itu tadi ya, tanya langsung ke anaknya. Tapi mungkin saya perlu juga nanti bicara dengan guru kemarin yang mengajar dia di kelas 10 dan 11, bagaimana
tingkat kemampuan bahasa Inggrisnya gitu kan. Apakah memang masih di bawah gitu kan, atau sudah sama dengan teman-temannya. Kalau memang masih di bawah, mungkin itu salah satu penyebabnya dia tidak dapat mengikuti, salah satunya mungkin kan. Tapi saya perlu bertanya itu kepada kawan-kawan guru yang kemarin mengajar di kelas 10 dan kelas 11. Itu yang dapat saya lakukan selanjutnya. Iya betul Pak. Jadi Bapak benar itu bisa bertanya ke guru yang sebelumnya. Mungkin dia itu level kesiapannya masih di bawah teman-temannya, jadi agak-agak susah memahami mungkin ya pelajaran Bisa jadi. saat ini. Tapi saya punya ini juga, sempat berpikir juga ya, karena kebetulan ini kan baru pertemuan ketiga nih, baru di semester pertama pertemuan ketiga. Saya memang belum banyak ini sih, membuat variasi dalam mengajar gitu. Masih dengan metode yang sama untuk yang dari pertemuan pertama sampai pertemuan ketiga. Bisa jadi juga sih dia tuh kurang pas dengan metode mengajar saya. Oke, berarti kurang bervariasi mungkin maksud Bapak ya. Selama kan baru 3 pertemuan, jadi belum begitu banyak variasi pembelajaran. Oke, berarti sudah ada beberapa itu yang bisa Bapak lakukan untuk mencari tahu kira-kira apa yang menyebabkan siswa ini tidak aktif. Nah, kalau begitu kira-kira rencana ke depannya itu Bapak akan melakukannya dalam berapa lama gitu? Yang mungkin ya sifatnya dalam minggu inilah, atau paling lambat minggu depan lah, saya akan coba untuk berkomunikasi yang pertama ya dengan kawan-kawan guru yang kemarin mengajar di kelas 10-11. Kemudian saya mungkin akan melakukan ini Bu, diagnosa sendiri untuk melihat kesiapan belajaran kita ini, juga mungkin mencari tahu minatnya apa sih ya, sifatnya olahraga gitu kan, apa seni. Nanti bisa saya sesuaikan juga mungkin topiknya itu dengan minat dia gitu ya. Mungkin selain kira-kira lama ya, selain variasi topik mungkin bisa juga Bapak variasikan apa ya selain topik kira-kira. Tapi bisa juga metode mengajar tadi kan, mungkin dari ceramah mungkin bisa saya ganti nanti dengan diskusi kelas atau presentasi kan, atau juga mungkin tempatnya Bu ya, tempat mungkin kan kita tidak harus di kelas Bu. Bisa jadi mungkin saya mengajak untuk belajar di luar kelas gitu kan. Begitu. Bagus sekali tuh Pak Yasir, sudah mulai dikerjakan berarti tadi ya, sudah kalau berbicara dengan rekan sejawat tadi kata Pak Yasir yang sudah dilakukan. Diagnostik sendiri tadi kata Pak Yasir mau dilakukan itu kira-kira kapan? Gimana Bu? Kurang jelas suaranya Bu. Oh, kurang jelas Bu. Baik, tadi kan Bapak sudah merencanakan bahwa dalam waktu dekat Bapak akan bertanya kepada rekan sejawat yang mengajar dia di kelas sebelumnya. Kemudian selain itu dalam minggu yang sama kira-kira apa saja yang bisa Bapak lakukan juga? Atau perlu waktu 1 minggu lagi ke depan? Atau berapa lama waktu yang lain? Rencana lain tadi selain bertanya ke rekan. Ya, saya proyeksikan dalam minggu ini ya, tapi ya paling molor lah 2 minggu ke depan lah itu. Oh, 2 minggu ke depan. Kira-kira yang bisa membantu Bapak agar tetap berkomitmen terhadap rencana ini siapa? Siapa atau berapa orang? Mungkin yang bisa saya ajak ya rekan ini ya, akan mengajar satu rumpun ya, satu mata pelajaran ya, untuk sama-sama lah untuk kerjasama gitu.
mencari tahu, mencari alternatif yang bisa dilakukan. Baik, berarti kurang lebih tadi dalam waktu paling lama 2 minggu kata Bapaknya. Tapi kira-kira Iya, targetnya 2 minggu. Baik, kalau begitu apakah tujuan dari percakapan kita hari ini udah tercapai menurut Pak Yafir? iya Bu Dian, alhamdulillah dari percakapan singkat kita ini, saya ini udah mulai ini menemukan nih kira-kira apa nanti yang perlu saya lakukan untuk memecahkan kendala atau yang masalah yang saya hadapi terhadap seorang murid saya ini dari percakapan kita tadi. Oke, baik. Alhamdulillah ya Pak kalau begitu, kita akan ketemu lagi Iya, Bu. dalam waktu 2 minggu berarti ya Pak? Iya Bu Dian, saya minta waktunya lagi nanti Bu Dian mungkin dalam waktu 2 minggu ini. Apakah dalam waktu 1 minggu ini ngobrol lagi kemudian untuk kita ngobrol lagi lihat perkembangannya bagaimana gitu. Kemudian semoga nggak bosan ngobrol kemudian. Iya, dengan senang hati Pak kita akan ketemu lagi nanti 1 minggu lalu 2 minggu kemudian untuk membahas kemajuan hal-hal yang udah Bapak coba gitu. Apa efeknya, apakah positif sesuai dengan Bapak. Ya. Saya terima kasih sekali kepada Bu Dian ini udah meluangkan waktu yang luar biasa, maksudnya istimewa nih bagi saya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini memberikan dampak positif lah pada pembelajaran anak saya di kelas. Sekali lagi makasih Bu Dian. Iya Pak, sama-sama.